pada teman-teman untuk kira-kira apa yang saudara pahami tentang gender. Kita mulai dari Leli, ada Bu Leli. Bu Leli, nanti teman-teman yang lain bisa melengkapi. Bu Leli, ada Bu Leli? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. nanti dibuka kameranya, Bu Leli, apa yang dipahami tentang gender yang telah kita bahas kemarin, Bu? Untuk materi yang lalu ya, Pak, ya? Oke, nah ya, jadi saudara ini dan semua agar mampu mengatur ya. Jadi kita perkuliahan ini sekarang itu banyak sekali informasi, sempatkanlah 5 menit, 10 menit untuk membaca materi-materi yang telah disampaikan. Oke, Bu Leli, ada tanggapan terkait dengan gender? Iya, Pak. Gender yang pekan lalu ya, Pak, ya? Yang kemarin kita bahas. Materi gender kemarin, kalau saya memahaminya memang Ya, Islam. ya, Berarti kalau saya menyebutnya wanita dianggap sebagai kayak yang tapi setelah disempurnakan oleh Islam maka harkat dan martabatnya lebih ditinggikan. ya. Oke ya. Ini saja, Pak. Ya, terima kasih Bu Leli. Saya tidak mendengar secara jelas. Mudah-mudahan Iya, rekan Pak. lain. Ya. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting paham ya materi yang disampaikan itu. Baik. Oke, sekarang saya ingin beralih ke siapa ya? Bapak. Ya, silakan. Oke, tadi ada apa? Oke, selanjutnya mungkin Ibu ini. Kenapa, Bu? Ibu Rismawati ya. Ibu, coba Bu, kita diskusi kemarin yang dipahami tentang gender apa Bu? Kalau kemarin yang saya ingat Pak, kita kan membahas tentang gender, diantaranya tuh ada yang tentang perempuan di masa peradaban Yunani Pak. Saya ingat bahwa pada masa peradaban Yunani itu bahwa perempuan itu diberi kebebasan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan selera kaum laki-laki saja, sehingga pada masa itu hubungan seksual bebas itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar kesopanan, dan tempat-tempat seperti tempat-tempat pelacuran itu dijadikan sebagai pusat-pusat kegiatan politik, sastra atau seni. Itu Pak yang saya ingat kemarin. Oke ya, jadi nanti referensinya silahkan ditambah lagi, dibaca lagi, itu sudah paling tidak memadai ya terkait dengan gender dalam perspektif Islam. Ya, mungkin saya minta komentar dari Rohmansyah ini, Muhammad Rohmansyah terkait dengan gender materi yang kita sampaikan kemarin. Silakan dibuka kameranya, Bang Rohmansyah. Ya, kira-kira kemarin mengikuti tentang gender, kira-kira apa pendapatnya Bang Omen tentang gender itu? Mohon izin Pak Dokter. Ya, di kameranya dibuka, suaranya didekatkan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter waktunya. Saya ingin bercerita saja Pak Dokter terkait Ya, tapi ceritanya jangan panjang-panjang ya, 2 menit aja. Oh ya, siap. Ya. Terkait gender ya. Ya. Waktu minggu kemarin saya mengajar di sekolah gitu. Ada di kelas 8 ada anak siswa menanyakan, Pak itu gimana yang orang yang di Eropa itu ya? Saya lupa itu. Ada isu katanya yang di Eropa, yang dari Indonesia gitu ya, ke
mungkin apa namanya ya? Yang itu Pak, yang pindah negara gitu dari Indonesia ke Eropa dan di sana dia ternyata nikah dengan laki-laki orang Eropa gitu. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa memang dari sejak usia sekolah harus memberikan pemahaman terhadap transgender begitu Pak. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih Bang Omen, terima kasih ya. Terkait dengan gender ini betul-betul harus dipahami oleh kita. Kenapa? Karena memang sekarang ini banyak pemutarbalikan fakta di mana gender itu seolah-olah Barat lebih toleran, lebih demokratis dan sebagainya, dan mereka seolah-olah menjadi pahlawan dalam mengangkat derajat kaum wanita. Padahal dilihat dari sejarahnya tidak demikian, bahwa memang Islamnya yang mengangkat derajat wanita. Oke, tadi ada yang mengangkat tangan ya, Ihsan. Silakan Pak Ihsan. Ilahi. Ya, silakan Pak Ihsan. Mohon izin Bapak. Ya, silakan. Kemarin kan kami telah menyampaikan jika memungkinkan mungkin kami akan presentasi terkait gender ini Pak, Bapak. Karena ini kan memang jadwal kami gitu Pak ya. Okay. Walaupun mungkin materinya sudah disampaikan minggu lalu gitu. Tapi jika itu ada waktu gitu Pak mungkin. Ya. Makanya saya sebenarnya sedang menunggu Pak Ihsan. Nah, langsung disilahkan kepada Pak Ihsan untuk presentasi Pak. Disilakan Pak. Oh baik Pak. Ya. Sebentar kami ini kan materinya dulu Pak ya. Ya, silakan. Mungkin untuk pertama Ibu Parti dulu Pak ya. Kan kami berdua Pak. Ya, silakan saja diatur. Boleh. Ya, silakan klik tanda panah ke atas, tanda panah yang ke atas untuk presentasi. Tadi kan itu yang betul itu, sering kantor minta ini ekstensinya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mungkin hari ini izinkan kami sedikit memaparkan tentang gender dalam perspektif Al-Quran. Karena terkait masalah gender ini, kami pikir masalah yang membuat terkadang sebagian orang salah memahami apa yang dimaksud dengan gender itu. Jadi perlu mungkin kita bahas terkait masalah ini lebih dalam lagi. Apakah Al-Quran membahas tentang masalah gender ini, menyinggung tentang masalah gender ini atau tidak? Itu perlu kiranya kita pahami mungkin seperti itu. Pertama, kami ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Pertama mungkin kita bahas dulu pengertian dari gender secara etimologi.
Gender secara etimologi terambil dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Ini merujuk kepada kamus John Eccles dan Hasan Sadili. Sedangkan pengertian gender secara terminologi, ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para pakar terkait masalah gender ini. Di sini kami kutip dua pendapat. Pertama, gender adalah seperangkat sikap, peran dan tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tinggal, tumbuh, dan dibesarkan. Kami kutip pendapat ini dari buku yang dikarang oleh Siti Musdah Mulia dengan judul Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam. Kemudian pendapat yang kedua yang kami cantumkan di sini, beliau menyampaikan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar dalam buku yang beliau karang, Argumen Kesetaraan Gender. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa gender dengan jenis kelamin itu adalah sesuatu yang berbeda. Maka perbedaannya itu bisa terlihat jelas dari sini, bahwa seks atau jenis biologis atau kelamin itu merupakan ketentuan ilahi yang tidak dapat dirubah karena sudah merupakan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan gender itu merupakan satu hal yang tidak tetap atau bukan bawaan lahir seseorang, tetapi merupakan hasil pembelajaran sosial dan konstruksi sosial dan kultural seiring dengan perubahan waktu. Jadi gender merupakan identifikasi pembagian peran dan tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan dari hasil konstruk sosial masyarakat yang tidak baku dan bisa berubah seiring perubahan waktu dan zaman. Dari sini mungkin kita bisa lihat beberapa perbedaan antara jenis kelamin dengan gender. Jenis kelamin itu bersifat alamiah, sedangkan gender itu bersifat sosial, budaya, dan merupakan buatan manusia. Jenis kelamin itu bersifat biologis, merujuk kepada perbedaan nyata dari alat kelamin dan perbedaan terkait dengan fungsi kelahiran. Sedangkan gender bersifat sosial budaya dan merujuk kepada tanggung jawab, peran, pola perilaku, kualitas, dan lainnya yang bersifat maskulin dan feminin. Kemudian jenis kelamin bersifat tetap dan akan sama di mana saja, kapanpun. Dan sedangkan gender itu bersifat tidak tetap, berubah dari waktu ke waktu, dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, bahkan dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Dan yang terakhir, perbedaan antara jenis kelamin dengan gender, jenis kelamin tidak dapat dirubah, sedangkan gender dapat dirubah. Itu perbedaan mendasar antara gender dan jenis kelamin, sehingga kita bisa membedakan bahwa jenis kelamin itu bukan gender dan gender itu bukan jenis kelamin. Dari perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan ini kemudian terdapat dua teori. Yang pertama adalah teori natur dan kedua adalah teori nurtur. Teori natur ini menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu bersifat kodrati atau natur. Perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan itu dipandang sebagai faktor utama dalam perbedaan peran sosial. Laki-laki memerankan peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan produktif. Organ reproduksi dinilai membatasi ruang gerak perempuan, seperti kehamilan, melahirkan, menyusui, haid, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ini kemudian melahirkan pemisah fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berperan di sektor publik, sedangkan perempuan berperan di sektor domestik. Teori nurtur mengatakan bahwa dan menganggap bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan bukan karena faktor biologis, melainkan karena faktor konstruksi masyarakat. Jadi pembagian kerja sosial yang muncul dilihat bukan sebagai divine creation, tetapi sebagai social construction. Maka bisa jadi banyak nilai yang bias gender yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap sebagai ketentuan agama. Padahal itu merupakan penafsiran ulama dan produk lokal.
Kemudian selanjutnya, bagaimana Islam memandang gender? Tentunya kita perlu melihat referensi-referensi terkait masalah ini. Karena dalam kajian Islam klasik, gender itu belum menjadi suatu pembahasan tersendiri. Karena isu gender itu sendiri baru muncul pada awal abad ke-19. Tepatnya kurang lebih sekitar tahun 1955. Sedangkan kajian Islam modern, isu gender ini mengambil peran penting dalam meluruskan kesalahpahaman terhadap teks kitab suci Al-Quran yang selama ini mengakar dan membudaya. Hal ini sebagai bentuk tanggapan dari berbagai macam permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, terutama perempuan dalam isu ketimpangan gender ini. Maka mulai pada abad ke-19 diadakanlah pembaharuan, terutama bagi perempuan karena adanya transformasi sosial di dunia modern. Nah, salah satu ulama yang sangat berpengaruh terhadap pembaharuan ini adalah Muhammad Abduh. Tentunya Islam adalah agama yang sangat menyanjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam kehidupan sosialnya. Baik laki-laki ataupun perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dalam ditinjau sebagai makhluk sosial maupun ditinjau sebagai makhluk spiritual. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan hal ini, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk spiritual. Sebagaimana misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 165. Di sana Allah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya memiliki peran yang sama sebagai khalifah di muka bumi. Atau misalnya Al-Quran surat Ali Imran ayat 195. Di sana Allah menyatakan bahwa laki-laki ataupun perempuan sama-sama memiliki potensi untuk meraih prestasi dan sama-sama memiliki kecerdasan. Terus kemudian kita bisa lihat lagi misalnya di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 97. Baik laki-laki ataupun perempuan ketika mereka melakukan sebuah amal soleh, mereka melakukan sebuah kebaikan, kebajikan, tentunya mereka semua akan mendapatkan ganjaran atas apa yang mereka lakukan. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ini juga sama-sama, ayat ini sama-sama menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama menerima perjanjian primordial. Jadi Islam memandang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk sosial, juga tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk spiritual. Terus kemudian mungkin karena cara pandang yang salah dan tidak menyeluruh dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian mungkin bisa jadi berkembangnya budaya patriarki itu, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, menganggap bahwa perempuan itu adalah second class dan lain sebagainya. Tentu hal ini tidak bisa dibenarkan di dalam Islam. Jadi kesimpulan yang bisa kami simpulkan dari terkait gender ini, bahwa konsep gender dalam Islam adalah kesamaan hak dan kewajiban, derajat, kapabilitas, dan intelektualitas antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosialnya. Dengan tidak diberikan pembagian peran bagi laki-laki dan perempuan secara rinci di dalam Al-Quran, ini tentunya merupakan isyarat bahwa Al-Quran mempersilahkan kepada manusia, kepada kecerdasan manusia untuk membagi peran dan tanggung jawab bagi laki-laki dan perempuan sesuai kondisi masing-masing individu dan saling menguntungkan. Karena ini sesuai dengan semangat egaliter Al-Quran dan semangat nilai-nilai universal yang diusung oleh Al-Quran. Demikian disampaikan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar dalam buku Argumen Kesetaraan Gender. Lantas bagaimana identitas gender di dalam Al-Quran? Apakah ada ayat-ayat yang mengungkapkan tentang masalah gender ini? Identitas gender di dalam Al-Quran itu kita bisa simpulkan dalam 3 hal. Pertama, identitas gender dengan menggunakan istilah-istilah yang merujuk kepada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, identitas gender dengan menggunakan istilah-istilah gelar status yang berhubungan dengan jenis kelamin, yaitu menggunakan kata zauj dalam arti pasangan secara biologis. Dan yang ketiga adalah identitas gender dengan kata sifat
atau karakter feminim dan maskulin yang dimiliki secara umum oleh setiap individu manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Parti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik ya kalau kita lanjutkan tema tentang gender. Selanjutnya mungkin rekannya ya, siapa? Parti. Ya Bapak, Silakan. saya izin menyampaikan untuk melanjutkan materi Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sudah disampaikan tadi mengenai gender dalam Al-Quran. Di sini selanjutnya, slide selanjutnya yaitu identitas gender dengan menggunakan istilah-istilah yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan. Kita bisa lihat di sini ada kalimat rijal, itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 dan surat An-Nisa ayat 34. Lalu yang selanjutnya, Ar-Rijal itu untuk laki-laki ya, dan An-Nisa yang kedua itu untuk perempuan pada surat An-Nisa ayat 1, 7, 32 dan ayat 11. Yang selanjutnya kalimat zakar ini untuk laki-laki pada surat An-Nisa ayat 11, ayat 176 dan ayat 124. Selanjutnya al-unsa untuk perempuan pada surat Fatir ayat 11 dan surat Hud ayat 58. Yang selanjutnya kalimat al-mar'u ini untuk laki-laki pada surat Abasa ayat 34, surat At-Tur ayat 21 dan surat An-Nisa ayat 124. Dan yang terakhir kalimat al-mar'atu ini untuk perempuan yaitu terdapat pada surat Ali Imran ayat 35, surat Al-Qasas ayat 9 dan surat At-Tahrim ayat 11. Berikut identitas gender dengan menggunakan istilah gelar status yang berhubungan dengan jenis kelamin, yaitu menggunakan kata zauj dalam arti pasangan secara biologis. Kalimat zauj itu ada pada surat An-Nisa ayat 20, surat Al-Baqarah ayat 230, dan surat Al-Anbiya ayat 90. Yang ditujukan kepada suami atau laki-laki. Lalu selanjutnya ada zaujain, ini untuk laki-laki dan perempuan atau suami istri, yaitu pada surat Az-Zariyat ayat 49, surat An-Najm ayat 45, dan surat Al-Qiyamah ayat 39. Selanjutnya kalimat azwaj untuk suami dan istri juga, itu pada surat Az-Zukhruf ayat 12 dan surat Yasin ayat 36. Lalu yang selanjutnya yaitu identitas gender dengan kata sifat atau karakter, baik feminin atau maskulin, yang dimiliki secara umum oleh setiap individu manusia. Di antara karakter maskulin antara lain, agresif, independen, tidak terlalu emosional, objektif, logis, jarang menangis, penuh percaya diri, dan aktif. Sedangkan karakter feminin diantaranya yaitu tidak terlalu agresif, tidak terlalu independen, sangat emosional, subjektif, kurang logis, sering menangis, kurang percaya diri, dan pasif. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini memang isu gender ini akan berkembang. Kenapa berkembang? Karena memang isu gender ini akan mengikuti tren zamannya. Sejak masa lalu sampai sekarang, dia akan mencari arah ya terhadap definisi atau pemahaman yang kita pahami tentang gender tersebut. Apalagi tadi pemakalah itu mendefinisikan gender dalam perspektif pengutipan dari Musda Mulia yang memang pegiat gender dari UIN Jakarta dengan pemikiran-pemikirannya yang menyatakan memang laki-laki dan perempuan itu adalah setara
Ya, tetapi tadi juga disebutkan dalam satu pendapat antara gender dan jenis kelamin itu berbeda tadi. Ada gender dan jenis kelamin itu berbeda. Ini mungkin saya rasa memiliki pernyataan yang menimbulkan perdebatan. Nah, mungkin nanti pemakalah bisa menguraikan ya berkaitan dengan hal itu. Oke ya teman-teman semua, dari presentasi di awal ini saya berharap file presentasi ini dikirim di kelas ya, sehingga kita bisa melihat presentasi ini secara utuh. Jika ada hal yang ditanyakan terkait dengan gender ini, silahkan ya, langsung kita kepada pemakalah yang ini. Silakan, ini ada Leli ya, jadi saya Leli, silakan Bu Leli. Langsung ke pemakalah ya. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin ini sekedar ini aja teman-teman, terkait dengan gender atau feminisme. Itu kan memang isu yang mungkin saya lihat tidak akan ada ujungnya gitu kan. Dengan kondisi yang modernisasi seperti ini, kemudian kalau kita melihat dari Quran, feminis, latar belakang mereka itu untuk memasukkan isu feminisme ini dulu, apakah mereka memang ada misi-misi tertentu gitu kan. Karena ketika Islam sudah menyempurnakan peran dan fungsi perempuan sebagai kodratnya, kemudian kan diambil alih atau dialih fungsikan gitu kan. Bagaimana perempuan disamaratakan atau disetarakan dengan kaum laki-laki. Padahal secara fisik juga sudah berbeda gitu kan. Kodratnya pun sudah berbeda. Hanya saja kita melihat sisi perannya itu secara ini ya, perannya. Jadi kalau saya lihat itu sebetulnya peran dari laki-laki dan perempuan itu harus difungsikan sesuai dengan perannya. Itu yang mungkin saya pahami. Lahirnya feminisme ini adalah memang sebagai usaha untuk kalau saya lihat sebagai untuk apa ya? Secara perlahan itu perusak tatanan kehidupan. Karena perempuan yang sebetulnya kodratnya adalah dia sebagai ibu, gitu kan? Ibu yang memang harus melahirkan generasi-generasi terbaik, tapi kemudian diisukan dengan feminisme, diambil alih fungsikan, kemudian dia harus berperan di luar rumah, bahkan tidak sentuh untuk pendidikan anak-anaknya. Itu kan sebuah cara memang untuk mengubah dan memang untuk mengcounter pemahaman-pemahaman yang ada dalam Al-Quran. Ingin saya pertanyakan gitu kan untuk teman-teman itu, karena bagaimanapun juga mungkin kita di sini perlu untuk meluruskan gitu kan, sebetulnya apa sih feminisme itu sendiri gitu kan. Kemudian peran perempuan dengan laki-laki itu harus seperti apa, sehingga kita tidak dalam tanda kutip paham-paham yang terlalu liberal ya, bagaimana menurutnya. Mungkin secara secara ini aja, maksudnya supaya tidak berlebihan. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Mungkin tadi pemakalah menangkap ya apa pesan dari yang disampaikan oleh Bu Leli itu. Silakan untuk mengomentari ya, silakan. Baik Bapak, izin kami sedikit menyinggung terkait masalah ini. Ya, silakan. Tadi suaranya agak putus-putus Bapak ya, jadi tidak bisa ditangkap secara penuh, tapi mungkin kami bisa menyimpulkan begini Bapak, bahwa putus ya Pak ya? Iya, putus-putus mungkin karena sinyal mungkin Ibu. Iya. Dalam Islam itu sebenarnya Rasul tidak pernah melarang kalau ada wanita yang ingin bekerja di luar rumah gitu. Kami memahami seperti itu. Bahkan kami pernah mendapati sebuah kisah bahwa ada sahabat wanita yang pada saat itu izin kepada Rasulullah SAW untuk membantu suaminya bekerja dengan cara mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya di pasar. Dan kemudian Rasul mengizinkan.
karena melihat kondisi ekonomi keluarga yang pada saat itu mungkin dalam keadaan yang papa dan fakir. Jadi kami menyimpulkan bahwa tidak ada larangan sebenarnya bagi wanita untuk melakukan tugas di luar rumah, berkarir di luar rumah. Jadi tidak ada larangan gitu. Adapun misalnya tugas utamanya sebagai pendidik di rumah, itu memang betul. Tapi kita nggak bisa kemudian mengatakan bahwa tugas ngurus anak, tugas ngurus keluarga itu semuanya diserahkan kepada ibu. Itu juga tidak tepat gitu. Karena kalau misalnya anak kehilangan sosok ayah, justru itu akan mempengaruhi mentalnya, fatherless itu kan. Jadi kami menganggap bahwa tugas mengurus anak, mendidik anak itu juga sama, tanggung jawab bapak dan ibunya. Tugas mengurus keluarga juga tanggung jawab bapak dan ibunya. Tidak bisa kita menyerahkan kepada satu orang saja misalnya. Kepada ibu, tugas saya hanya kerja misalnya. Nah, itu juga nggak bisa. Saya pikir itu juga salah pahaman dalam memahami konsep ini gitu. Jadi menurut kami gender itu adalah tanggung jawab dan hak yang sama di hadapan Allah antara laki-laki dan perempuan. Jadi memang betul Allah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan secara kodrati berbeda. Laki-laki mungkin tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung, sedangkan perempuan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa mengandung, mereka bisa melahirkan. Tentunya setiap apa yang Allah ciptakan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kemudian Allah menyatakan seharusnya saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Maka Allah menggunakan kata zaujain, laki-laki dan perempuan, suami dan istri dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa kami tanggapi, Bapak. Mungkin ya Bapak, budaya patriarki ini mungkin menurut kami masih kental sekali di beberapa negara, termasuk di Indonesia juga mungkin seperti itu, Pak. Kami pernah mendengar cerita di Afghanistan sana, ada seorang wanita yang dibunuh oleh suaminya karena suaminya ingin punya anak laki-laki, tapi si wanita ini lahirnya perempuan lagi, sampai anak ketiga kemudian dibunuh si istri tersebut. Karena budaya patriarki yang sangat melekat itu, menganggap bahwa perempuan itu second class dan lain sebagainya. Menurut kami itu yang perlu kita singgung dan kita revisi mungkin, Bapak. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Ini menurut saya kajian tentang gender ini menarik. Maka kemudian ketika saudara menulis, kemudian mengangkat tema-tema yang tadi disampaikan, kemudian dipublikasikan, ini menjadi satu pengetahuan terkait dengan gender. Karena kalau kita lihat dari literatur Islam, ya sebenarnya Islam lahir sendiri untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Bahkan dalam ajaran Islam, dalam bahasanya saja, itu sudah ada bentuk penghormatan yang tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia kan. Misalkan kamu perempuan dengan kamu laki-laki, anta dan anti itu pun berbeda. Itu tidak ditemukan dalam konteks bahasa kita. Nah, artinya sebenarnya sudah ada bentuk penghormatan yang luar biasa terhadap kaum perempuan. Karena itu maka dalam beberapa dalam kondisi tertentu laki-laki dan perempuan memang sama, tapi peran fungsi kodrati itu yang memang tidak bisa dihindari. Nah, tidak bisa dihindari. Maka kemudian kita harus mampu membedakan antara konsep ajaran Islam dengan teori praktik keagamaan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Ya seperti tadi di Afghanistan disebutkan tadi oleh materi atau makalah itu kan lahir kita kan kita lahir ini nggak bisa menentukan jenis kelamin, saya pikir. Ada nggak mungkin formula makan obat apa yang kemudian menjadi laki-laki? Sampai sekarang menurut saya belum ada informasi itu. Atau mungkin kalau kita tanya ulama itu hanya sekedar kalau ingin memiliki anak laki-laki begini, perempuan begini. Tapi pada intinya bukan manusia yang menentukan laki-laki dan perempuan itu. Ya, bahkan banyak kejadian sekarang sudah ada alat untuk mendeteksi usia kehamilan ya dari 4 bulan, 6 bulan. Itu sudah terdeteksi jenis kelaminnya. Tapi ketika lahir ternyata berbeda, itu juga terjadi. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Jadi memang kita harus memahami bahwa gender itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam sangat mengangkat derajat kaum perempuan. Tapi kaum perempuan sendiri jangan merendahkan dirinya juga, ya, karena sudah diangkat sedemikian rupa. Nah karena itu hal-hal yang terjadi dalam gender ini kita harus luruskan.
di mana misalkan kalau kita kaji misalkan tadi mengutip Musda Mulia, nah mereka sampai menyatakan bahwa hukum-hukum waris itu harus direaktualisasi, harus diubah sedemikian rupa. Kenapa? Karena mendiskreditkan perempuan di bawah dominasi laki-laki. Nah ini kan perlu juga diluruskan hal-hal seperti itu. Artinya kesadaran terhadap gender itu sangat penting, tetapi kemudian merubah hukum juga menjadi kebablasan. Nah, jadi kesadaran gender inilah yang memang penting, dan itu bagi perempuan itu sendiri ya. Bagi perempuan itu sendiri, perempuan itu hebat. Sebagaimana laki-laki juga hebat, karena laki-laki nggak akan hadir ada perempuan. Sebagaimana perempuan tidak akan hadir seperti laki-laki. Nah, kalau kita tanya misalkan yang hadir ke dunia ini laki-laki dulu atau perempuan dulu, itu kan akan sulit menjawab. Kalau teorinya agama, ya jelas yang lahir adalah Adam dulu, berarti laki-laki dulu. Tapi kalau pertanyaannya diubah, misalkan seperti pertanyaan telur dan ayam, itu kan akan sulit. Tapi kalau pertanyaannya kita menggunakan teori seperti Darwin, bahwa manusia itu keturunan kera, maka kan bertanya, keranya laki-laki atau perempuan dulu yang hadir gitu. Sehingga kemudian menjadi satu lagi menjadi superioritas dari yang lain. Padahal Allah menciptakan manusia laki-laki perempuan itu secara kodrati memiliki hak yang sama, hanya bentuk yang memang peran masing-masing itu yang saling mengisi ya. Nah mungkin tulisan-tulisan gender ini diteliti, dicari literatur secara kualitatif, akan memberikan kontribusi dan pemahaman terkait dengan gender. Kita bisa meluruskan pemahaman bahwa gender itu sebuah yang sifatnya kodrati, tetapi kemudian kebablasan ketika mengubah hukum-hukum perempuan itu juga menjadi sesuatu yang berbeda atau salah. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lain ini ada yang menyikapi tentang hal ini ya. Silakan. Mungkin tanggapan dari Parti ya. Parti tadi belum berkomentar. Silakan. Iya, Bapak. Ya, silakan komentar. Ya, tidak jauh beda ya Pak dengan yang disampaikan oleh pemateri pertama, bahwa memang gender antara laki-laki dan perempuan itu dalam peran tanggung jawab dan sikap itu tidak jauh berbeda. Seperti tadi tugas di dalam mengurus keluarga, rumah, dan lain sebagainya itu tidak bisa ditindihkan kepada ibu saja atau perempuan saja, seperti itu. Ya, memang kalau terkait dengan berbagi peran itu, mungkin teman-teman ada yang pernah mengkaji kitab atau apa untuk kebutuhan perempuan itu sebenarnya tugas siapa? Intinya. Tugas laki-laki, Pak. Nah, coba Pak Ihsan mungkin menjawab tadi laki-laki. Kira-kira dari mana sumbernya itu? Mungkin bisa dijelaskan. Dari kisah-kisah Rasulullah, Pak. Wajib kan ada. Oke. Ya, Bu Leli dulu, coba Bu Leli, silakan dulu. Nanti setelah itu Pak Ihsan. Sebetulnya peran-peran itu, iya. Kalau dari kisah-kisah ya, kisah sahabat, kisah Rasulullah itu kan memang yang mengambil peran yang saat ini, yang biasa kita lakukan kaum perempuan itu sebetulnya itu kan tugas kaum laki-laki. Seperti apa sih, mencuci baju dan lain sebagainya, itu kan. Iya, betul nggak Pak Ihsan? Ya coba Pak Ihsan mungkin melengkapi. Betul Ibu. Boleh. Betul. Nah, Melihat makanya tanggung saya jawab. gini Pak Ihsan, karena silakan, itu begini, ketika isu feminisme ini itu kan bukan seolah-olah sih, jadi kaum liberal ya terutama itu kan mencoba menghilangkan gitu kan, menghilangkan peran-peran perempuan yang seharusnya perempuan itu dimuliakan, tapi justru malah menjadikan perempuan itu tampil di depan umum, kemudian sebagai ini gitu kan, perannya itu jadi beralih fungsi. Itu yang saya memang agak mengkritisi di situ sih, maksudnya padahal kan peran perempuan itu sebetulnya kan ketika seorang laki-laki itu bisa menjadi sukses itu karena ada peran perempuan yang mendampinginya gitu kan.
Kalau saya memahaminya perempuan okelah dia punya peran, tapi tidak mesti dia tampil di publik gitu kan. Bolehlah ia punya pemikiran yang bisa mengubah dunia ke arah yang lebih baik, mengubah sistem ke arah lebih baik, tapi mungkin tidak perlu juga dimunculkan. Tapi memang kita melihat juga sih para pejuang-pejuang yang ada di Aceh gitu kan ya, banyak kan pejuang-pejuang Aceh dulu pada masa penjajahan dulu kan, mereka juga sebetulnya bisa menjadi tokoh pengaruh gitu kan, tokoh pengaruh dalam peperangan Cut Mutia itu kan juga kaum perempuan juga gitu kan, yang bisa untuk menggerakkan perlawanan pada saat penjajahan dulu gitu kan. Ya sebetulnya ini memang menarik sih ya, cuma tinggal kita memahami aja bagaimana peran perempuan terutama di saat ini, karena kan saat ini tuh begitu banyak zaman fitnah lah kalau saya lihat gitu kan, bukan saya lihat memang terlalu banyak fitnah untuk kaum perempuan terutama gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Ya silakan Pak Ihsan, kita lanjutkan diskusinya Pak. Terkait masalah itu Pak ya, saya pikir fikih sudah membahas secara gamblang itu Pak. Ya. Bahwa sebenarnya nafkah itu kan adalah tugasnya seorang ayah, tugasnya seorang suami. Nafkah itu kan sandang, pangan, dan papan gitu Pak ya. Bahkan sampai kalau kita lebih dalam lagi mengkaji, masak sebenarnya itu tugas laki-laki sebenarnya. Kemudian mencuci juga tugas laki-laki, karena kan kewajiban laki-laki memberikan makanan, bukan memberikan uang begitu. Kemudian memberikan pakaian yang bersih, bukan memberikan uang. Jadi itu semuanya sebenarnya tugas laki-laki. Tugas perempuan ya melayani suami, mungkin begitu dalam ilmu fikih seperti itu Pak. Jadi kami pikir kalau misalnya kemudian perempuan harus nyuci terus, misalnya harus masak terus, juga itu kesalahan dalam memahami fikih itu sendiri gitu Pak. Terus kemudian terkait dengan masalah kesetaraan gender ini Pak, kami melihatnya lebih kepada karakter ya, karakter. Jadi baik di laki-laki ataupun di perempuan itu pasti ada karakter feminim dan ada karakter maskulin, baik yang positif ataupun yang negatif gitu. Karakter feminim seperti misalnya keibuan, menyayangi, mengasuh dan lain sebagainya, itu kan ada juga di laki-laki. Dan karakter maskulin misalnya percaya diri, penuh tanggung jawab, misalnya loyalitas dan lain sebagainya yang positif, itu juga pasti ada di perempuan. Jadi untuk menjadi manusia paripurna, kami pikir adalah menyimbangkan dua karakter ini, karakter maskulin yang positif dan karakter feminim yang positif ada di dalam diri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam beberapa riwayat dikatakan sampai menjahit sendalnya sendiri dan lain sebagainya. Itu kan adalah kesempurnaan insan kamil seperti itu. Adalah keseimbangan karakter feminim dan maskulin dalam diri seseorang. Kami pikir seperti itu, Pak. Oke, ya itu luar biasa sebenarnya ya. Jadi antara ajaran agama dengan budaya itu ternyata memang ada kesenjangan ya, ada kesenjangan. Tapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi itu sebenarnya yang bahagia, yang baik itu ketika laki-laki dan perempuan itu memang beriman dan bertakwa kepada Allah dan sama-sama menyadari peran dan fungsi masing-masing. Nah, ketika itu diabaikan, maka kondisi saat ini ya, seperti kondisi kita saat ini, itu kan mungkin bisa berpengaruh terhadap hal-hal negatif yang terjadi pada anak-anak kita karena memang kesalahan pola asuh yang dimulai dari anak-anak di mana fungsi ibu ya di rumah sebagai madrasatul ula misalkan berubah menjadi fungsi yang lain. Nah ini sebenarnya menarik ya. Jadi teman-teman ya, terutama yang kajian tentang gender ini silakan mengamati dan memberikan rumusan, kemudian juga nanti dipublikasikan menjadi sebuah pengetahuan yang bisa dikonsumsi sama-sama terkait dengan gender, karena banyak juga memahami gender ini kemudian menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri menjadi satu utuh, laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya dalam hal fisik dan segala macam. Itu kan menjadi gender yang kebablasan. Maka kita memahami gender tetap dalam koridor keyakinan kita yaitu Islam. Nah mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan satu lagi ya terkait dengan materi ini? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dulu, di waktunya sudah zuhur ya, mungkin sudah zuhur. Kita cukupkan dulu, saudara masih banyak materi lagi. Bu Yeni mungkin ada yang sampaikan Bu Yeni? Tidak ada Bapak. Oh tidak ada ya. Teman-teman sekalian, saya harapkan jangan lupa untuk mengisi
kehadiran di Google Classroom. Kemudian yang belum mengisi UTS, saya akan buka lagi ya, terutama yang UTS 2 agar terisi oleh rekan-rekan, walaupun saudara mengerjakannya berkelompok, tetapi uploadnya sendiri-sendiri. Karena memang setelah dicek ternyata banyak yang belum mengirim, maka saya harap saudara segera mengirim dan nanti dicek saya akan buka lagi, terutama UTS yang link kedua. Terima kasih, mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas pemateri yang hebat, yang luar biasa. Saya izin, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.